Tadam-tadam. Halo hamster, apa kamu sedang berusaha untuk meningkatkan produktivitas dan menaklukkan tujuanmu? Hari ini, kita akan menyelami kebiasaan transformatif yang mendefinisikan orang-orang paling sukses di dunia. Bersiaplah untuk membuka rahasia yang dapat mempercepat rutinitas harianmu dan menempatkanmu di jalur menuju kesuksesan yang tiada tara. Tentu saja, kebiasaan adalah urusan pribadi, tapi kami telah mengintip ke dalam kehidupan orang-orang paling sukses di dunia dan menyisir artikel dari pakar terkenal tentang kebiasaan yang bermanfaat. Dan kamu tahu, tampaknya ada beberapa kearifan yang penting di sana. Mari kita menyelam dan menjelajahi hal penting yang mengubah ini bersama-sama. Bangun lebih awal. Kebiasaan ini tidak berada di puncak peringkat permainan kami, hanya berada di nomor 12. Mungkin karena terlihat terlalu sederhana, namun bangun pagi menawarkan lebih banyak manfaat daripada yang mungkin dipikirkan seseorang pada awalnya. Menangkap jam-jam pagi yang tenang, seperti yang dilakukan CEO Apple Tim Cook pada pukul 3.45 pagi, dapat mengubah hari biasa menjadi hari yang sangat produktif. Itu benar. Aku juga menemukan lebih banyak kacang ketika bangun pagi. Menempati posisi perunggu pada peringkat 11, kita punya kebiasaan berolahraga. Melakukan aktivitas fisik secara teratur tidak hanya penting untuk menjaga kesehatan, ini juga mempertajam kejernihan mental dan meningkatkan daya tahan. Pemimpin redaksi Vogue, Anna Wintour, yang memulai harinya dengan bermain tenis pada pukul 5.45 pagi, merupakan contoh bagaimana mengintegrasikan kebugaran ke dalam rutinitas dapat mempersiapkanmu secara mental dan fisik menghadapi tantangan hari itu. Ngomong-ngomong, aku lupa lari di rodaku hari ini. Tidak masalah, aku akan melakukannya setelah ini. Di tingkat perak, menempati posisi ke-10, kita punya kebiasaan meditasi. Praktik ini lebih dari sekadar momen kedamaian. Ini adalah alat yang kuat untuk menjaga fokus dan mengurangi stres. Banyak profesional papan atas, mulai dari CEO hingga atlet, menggunakan meditasi untuk membersihkan pikiran mereka dan meningkatkan produktivitas. Kamu sudah meluangkan waktu hari ini untuk menenangkan kebisingan dan memusatkan diri? Mengklaim level emas di urutan ke-9, kita punya kegemaran membaca. Kebiasaan ini adalah landasan bagi banyak pemikir dan pemimpin top dunia. Bill Gates misalnya membaca 50 buku setahun, sedangkan investor Warren Buffett menghabiskan sekitar 80% dari harinya dengan sebuah buku di tangan. Apakah itu fiksi, non-fiksi, atau strategi bisnis? Setiap buku memperluas pengetahuan dan mengasah wawasan. Kamu tahu buku menarik? Bagikan di komentar. Sampai di tingkat platinum pada nomor 8, kita punya kebiasaan menulis jurnal. Praktik ini menjadi favorit di antara banyak orang sukses, dari pengusaha hingga seniman. Menulis jurnal membantu menjernihkan pikiran, melacak kemajuan, dan menumbuhkan rasa syukur. Baik kamu sedang merenungkan harimu atau menetapkan tujuan untuk masa depan, menulis di atas kertas dapat menjadi alat yang kuat untuk perkembangan pribadi. Yang paling penting adalah jangan sampai kehilangan jurnalmu. Aku pernah menghabiskan seluruh minggu hanya untuk mencari jurnal di kandangku. Di tingkat epic, duduk di nomor 7, kita punya kebiasaan mengelilingi diri dengan orang-orang yang menginspirasi. Kesuksesan tidak terjadi dalam ruang hampa. Seringkali ini adalah hasil dari berada di sekitar orang-orang yang memotivasi dan menantangmu. Richard Branson, seorang pengusaha legendaris, menekankan pentingnya menghabiskan waktu dengan individu yang penuh semangat dan positif. Beritahu siapa temanmu, dan aku akan memberitahumu siapa dirimu, bukan begitu? Pada level Diamond, menduduki peringkat ke-6, kita punya kebiasaan beristirahat di luar kantor. Orang-orang sukses tahu bahwa menjauh dari ruang kerja dapat mengisi ulang pikiran dan memicu kreativitas. Baik itu berjalan-jalan di sekitar blok atau menikmati udara segar sejenak, istirahat ini penting untuk menjaga produktivitas puncak. Kapan terakhir kali kamu mengambil waktu sejenak untuk menyegarkan perspektifmu? Di tingkat legendaris, berada di peringkat ke-5, kita punya kebiasaan liburan. Aku tahu ini mungkin terdengar mudah dilakukan, tapi mengetahui cara benar-benar beristirahat adalah seni. Bahkan individu yang paling bersemangat pun memahami pentingnya melepaskan diri dari pekerjaan untuk mengisi ulang energi. Liburan bukan hanya soal relaksasi, ini juga tentang kembali dengan energi yang baru dan perspektif yang segar. Kuncinya adalah tidak berlebihan dan kembali bekerja serta memperbaiki diri tepat waktu. Kacang-kacangan dan biji-bijian itu tidak akan terkumpul sendiri.
Di tingkat master, mendarat di nomor 4, kita punya kebiasaan merencanakan untuk sukses. Orang-orang sukses tidak hanya melakukannya secara sembarangan. Mereka memetakan tujuan mereka dan merencanakan hari, minggu, bahkan bulan mereka. Oprah Winfrey, seorang raksasa media, dikenal karena merencanakan waktunya dengan sangat teliti untuk memastikan dia tetap pada jalur dengan ambisinya. Inti dari kebiasaan ini adalah menjadi proaktif dan memiliki tujuan dengan waktumu sendiri. Di tingkat Grandmaster, menempati posisi nomor 3, kita punya kebiasaan mengendalikan jadwal. Orang-orang sukses tidak membiarkan hari-hari mereka mengendalikan mereka. Mereka mengambil alih waktu mereka dengan presisi, dengan menetapkan waktu khusus untuk tugas-tugas seperti memeriksa email atau berinteraksi dengan media sosial. Mereka memastikan bahwa setiap momen produktif dan memiliki tujuan. Intinya adalah menjadi penguasa hari, bukan sebaliknya. Dan ingat, jika seekor hamster bisa mengatur untuk menimbun makanan dan berlari di roda sepanjang hari, kamu pasti bisa mengatur jadwalmu. Di tingkat Lord, dengan bangga duduk di nomor 2, kita punya kebiasaan merangkul kegagalan. Orang sukses mengerti bahwa kegagalan bukanlah akhir. Itu adalah batu loncatan yang berharga di jalan menuju sukses. Mereka tidak menghindari kesalahan, tapi sebaliknya, mereka belajar dari kesalahan tersebut dan kembali lebih kuat. Bagaimanapun, bahkan hamster yang paling gigih pun bisa tersandung, tapi yang terpenting adalah seberapa cepat kita bangkit kembali. Sebelum mengumumkan peringkat teratas, penting diingat bahwa nilai dari setiap kebiasaan baik tergantung pada tiap individu. Semuanya bermanfaat dengan caranya masing-masing, tapi prioritasnya benar-benar tergantung kalian, teman-teman. Kuncinya adalah selalu berusaha untuk perbaikan diri. Dan sekarang, mari kita sambut di tingkat kreator. Berkuasa di posisi nomor 1, kita punya kebiasaan untuk cermat terhadap daftar tugas. Orang-orang yang paling sukses tahu bahwa memprioritaskan tugas dan fokus pada apa yang benar-benar penting adalah kunci untuk menyelesaikan sesuatu. Mereka dengan cermat merencanakan hari, mengerjakan tugas yang paling kritis terlebih dahulu, dan mendelegasikan sisanya. Kebiasaan ini bukan hanya soal tetap terorganisir. Ini tentang menyalurkan energimu ke tindakan yang membawamu lebih dekat ke tujuan. Nah, jika kamu hanya bisa memilih satu hal untuk dicoret dari daftarmu hari ini, apa yang akan kamu pilih? Sekian untuk hari ini, para CEO terhormat. Kita telah membahas banyak kebiasaan hebat untuk meningkatkan produktivitas kita. Apa kamu tahu kebiasaan lainnya? Jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk membagikan video ini dengan teman-temanmu. Ini mungkin saja mengubah hidup seseorang, seperti halnya hidupku yang berubah ketika aku belajar mengunyah karung biji-bijian. Hehe. Jangan lupa untuk subscribe channel kami dan tekan tombol like-nya ya. Tetap waspada untuk episode kami yang akan datang agar kamu tidak ketinggalan tips paling berharga dan update yang menarik. Sampai jumpa di lain waktu. Dan ingat, hamster adalah kekuatan. Satu untuk semua dan semua untuk satu.